semua, berjumpa kembali dengan saya Christina Martatano, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMPS Tujuh Pazodanga Kabupaten Nangekio. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Bibi Anawea, guru mata pelajaran matematika di SMPS Tujuh Pazodanga. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, baik ya. Nah, di hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya, Bu, yang berhubungan dengan kegiatan supervisi yang akan saya lakukan nanti. Nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Adapun tujuan observasi yaitu supaya kita bisa mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di dalam kelas. Dan mengapa kita harus melakukan percakapan praobservasi itu sebagai persiapan awal agar Ibu lebih siap, Ibu lebih percaya diri untuk melakukan proses pembelajaran sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Itu ya. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama Ibu berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu dapatkan di dalam kelas itu apa? Baik, untuk persiapan observasi nanti kebetulan saya mengambilnya dengan membuka jabar. Tujuan yang ingin saya capai nanti setelah proses pembelajaran adalah bahwa siswa dapat menerjemahkan bentuk aljabar. Setelah siswa dapat menerjemahkan bentuk aljabar, mereka dapat menentukan hasil operasi penjumlahan dan pengurangan dari dua bentuk aljabar. Setelah itu, siswa dapat menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu dapatkan di dalam proses pembelajaran nanti. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai di dalam kelas nanti? Untuk area pengembangannya yang ingin saya capai nanti yaitu area pengembangan pengetahuan dan keterampilan, di mana pengetahuan anak-anak bisa sesuai tujuan tadi, mereka bisa mencapai tujuan tadi. Yang pertama bisa menyederhanakan, setelah itu kita bisa menentukan hasil operasi penjumlahan dan pengurangan dua bentuk aljabar. Sedangkan untuk keterampilan, anak-anak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di LKPD, karena nanti rencananya dalam proses pembelajaran nanti akan menggunakan LKPD. Setelah anak-anak mampu menyelesaikan masalah yang ada di LKPD, mereka dapat mempresentasikannya di depan kelas. Oke, baik Ibu. Berarti ada 2 area pengembangan, yaitu di aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Nah, bagaimana dengan strategi pembelajaran atau rencana pembelajaran yang Ibu lakukan dalam kelas yang berhubungan dengan strategi, model atau metode pembelajaran? Untuk model pembelajarannya, saya menggunakan model pembelajaran seperti based learning. Sedangkan untuk metodenya yaitu metode diskusi dan tanya jawab. Sedangkan untuk strateginya itu saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan gaya belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran siswa emosional. Baik, berarti Ibu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang disesuaikan dengan gaya belajar siswa, terus diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Sedangkan model pembelajarannya Ibu menggunakan discovery learning dan metodenya diskusi dan tanya jawab ya. Oke, bagaimana dengan media pembelajarannya? Untuk media pembelajaran nanti yang akan saya gunakan, yang pertama saya menggunakan video, itu saya juga menggunakan LKPD. Berarti luar biasa ya. Untuk media pembelajaran Ibu menggunakan video dan LKPD. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan proses pembelajarannya? Jam berapa dan di kelas berapa? Untuk proses pembelajarannya direncanakan akan dilaksanakan pada hari Kamis, yaitu pada jam pertama dan kedua di kelas 7. Oke, baik Ibu. Berarti nanti di hari Kamis di kelas saya akan datang di kelas 7A pada jam pertama dan kedua untuk melakukan supervisi kelas ya Bu. Nah Ibu, tapi sebelum kita mengakhiri percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Baik, untuk hal yang bisa saya peroleh dari percakapan hari ini bahwa banyak hal yang sebagai guru banyak hal yang harus saya persiapkan sebelum masuk kelas. Artinya sebelum mulai proses pembelajaran, bagaimana saya kira-kira metode apa yang saya gunakan, model apa, sedangkan strategi apa yang akan saya laksanakan di dalam proses pembelajaran nanti, sehingga kesannya guru tidak
Oke, luar biasa ya Ibu. Terima kasih atas perbincangan kita hari ini. Nanti kembali ketemu di hari Kamis. Nah, tapi sebelumnya Ibu saya akan memberitahukan bahwa setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran nanti, kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Nanti itu akan didampingi oleh Ibu pengajar praktik. Itu saja Ibu. Terima kasih. Selamat. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Oke, baik. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa Jadi supaya kegiatan pembelajaran hari ini boleh berlangsung dengan aman dan lancar dari awal hingga akhir. Oke, siapa bisa bantu Ibu untuk pimpin doa? Anda silakan. Siap diri untuk berdoa. Tentulah dari guru agar kita berdoa karena Allah. Oke, Anda terima kasih. Silakan Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Sebelum mulai kegiatan, Ibu absen dulu ya. Ibu huruf naik. Hadir, Bu. Diberi partner Bang. Hadir Bu. Baik. Hari ini hadir semua ya. Ya, Bu. Luar biasa ya kalau hari ini hadir semua. Hari ini kita mau belajar tentang bentuk aljabar. Ada yang pernah dengar tentang bentuk aljabar? Sudah. Belum? Sudah. Pernah dengar ya? Pernah baca-baca berarti? Ya. Oke, hebat ya kalau sudah pernah baca-baca. Oke, baik. Nah, untuk bentuk aljabar dalam kehidupan sehari-hari, sebelum kita mempelajari tentang bentuk aljabar, di SD kemarin anak-anak sudah pernah belajar tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian. Sudah bisa semua? Sudah. Atau ada yang belum bisa sampai hari perkalian? Sudah bisa semua? Sudah. Oke. Jadi nanti karena dalam bentuk aljabar nanti anak-anak harus bisa tambah, kurang, kali maupun Bagi. Nah, pasti anak-anak tanya, Ibu kenapa kita harus belajar tentang bentuk aljabar? Kenapa? Karena bentuk aljabar itu manfaatnya banyak dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan anak-anak jadi pedagang, jadi gunanya kita belajar bentuk aljabar itu kita bisa menghitung keuntungan maupun kerugian. Keuntungan maupun kerugian dalam berdagang. Atau misalkan kita mau beli sesuatu nih, kita mau tahu, oh kira-kira modal yang harus saya siapkan untuk beli, misalkan beli buku, misalkan buka kios mau beli buku atau mau beli rokok atau mau beli aqua, kira-kira modalnya berapa. Jadi manfaat bentuk aljabar dalam kehidupan sehari-hari itu seperti itu. Kita bisa ukur, oh kira-kira kalau saya beli ini, saya jual beli ini, saya bisa untung atau tidak? Bisa? Bisa. Nah, dalam mempelajari sesuatu, misalkan dalam kehidupan sehari-hari juga kita hidup tuh ada tujuan toh? Ya. Nah, begitupun juga dengan belajar. Dengan belajar, jadi tujuan yang mau kita capai untuk pembelajaran hari ini. Jadi yang pertama, anak-anak bisa mengenal bentuk aljabar. Yang kedua, anak-anak bisa menyelesaikan operasi bentuk aljabar, baik itu penjumlahan maupun pengurangan. Yang ketiga, anak-anak bisa menyelesaikan masalah bentuk aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya begini, dalam kehidupan sehari-hari kalau misalkan anak-anak pergi ke pasar, kan pasti ketemu nih ada orang yang jual mangga, jual tomat, atau jual sayur, pokoknya ada mama-mama yang jualan. Nah, masalah bentuk aljabar dalam kehidupan sehari-hari itu seperti itu. Atau misalkan, anak-anak pada saat pergi ke kios nih, orang tua suruh misalkan Cindy beli 5 bungkus mie terus dengan 2 botol aqua, kira-kira Cindy harus bayar berapa? Jadi manfaatnya untuk itu. Bisa? Jadi yang tujuan yang mau kita capai hari ini seperti itu. Nah, untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, jadi Ibu menggunakan model discovery learning. Jadi nanti dalam kegiatan pembelajaran sebentar, anak-anak Ibu minta untuk nonton video. Terus setelah anak-anak nonton video, nanti Ibu bagi LKPD. Nah, untuk kelompoknya Ibu sudah bagi dari kemarin Jadi anak-anak perhatikan video yang ditampilkan Bentuk aljabar untuk Pak Eri yaitu 5. Kenapa demikian? Jadi untuk simbol X menyatakan banyaknya buku yang ada dalam kardus.
Dan simbol X tersebut bisa mewakili sebarang bilangan, misalnya seperti bentuk aljabar 2X ditambah 3. Dengan simbol X menyatakan banyak buku yang ada dalam kardus. Sudah ya, perhatikan toh. Nah, sekarang lihat ke layar ya sebelum Ibu bagi LKPD. Nah, ini yang nomor 1 ini negatif 5X ya. Ini disebut suku apa? Tadi kan kalau yang satu suku dia namanya monomial, kalau 2 suku binomial, kalau yang 3 suku trinomial, kalau yang suku banyak artinya dia lebih dari 3 ya. Namanya polinomial. Jadi untuk bisa tahu oh kira-kira dia berapa suku, dia dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang. Misalkan ini, oke. Untuk nomor 2 ini dia berapa suku? 2. 2 suku ya? Iya. Dari sini dia 12Y ditambah 2. Dan ini 12Y ini suku sendiri, 2 ini juga suku Sendiri. Nah sekarang Ibu tanya, untuk nomor 2 12Y tambah 2, kira-kira koefisiennya berapa? Ayo, siapa yang bisa bantu Ibu jawab? Koefisiennya berapa? 12Y ditambah 2. Oke, Cindy. 12. Oke, koefisiennya 12. Variabelnya? Siapa yang bisa bantu? Variabelnya? Oke, Wilson, berapa? Y. Konstantanya? Oke, arti berapa? 2. Oke. Jadi anak-anak harus paham ya. Dari dalam bentuk aljabar tuh ada koefisien, ada variabel, ada konstanta. Jadi koefisien itu seperti penjelasan di video tadi adalah angka yang berada di depan variabel. Mana yang jadi variabel, terus mana yang jadi konstanta. Jadi ingat koefisien itu angka yang melekat di depan variabel, sedangkan konstanta itu angka yang tidak ada variabelnya, dia berdiri angka sendiri. Bisa? Bisa. Oke. Untuk anak-anak lebih memahami lagi tentang bentuk aljabar, penjumlahannya atau pengurangannya atau maupun tentang koefisien variabel. Untuk kemarin Ibu sudah bagi kelompok toh? Iya. Sudah duduk dalam kelompok? Sudah. Nah, sekarang Ibu bagi LKPD. Nanti anak-anak dalam kelompok ada 1 orang yang untuk menuliskan hasil diskusi sama-sama ya. Nah, nanti dalam pengerjaan soal LKPD nanti kalau bingung tanya. LKPD sudah ada di tangan masing-masing? Sudah? Nah, di dalam LKPD nanti ada masalah ya. Ada masalah 1, masalah 2, masalah 3. Nah, sekarang anak-anak dengan anggota kelompok masing-masing, ayo coba selesaikan masalah yang ada di LKPD. Nanti ayo silahkan mulai kerja. Ya, nama kelompok. Sudah semua? Sudah. Oke, masalah 1 dan masalah 2 sudah? 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 Kalau sudah, Ibu minta salah satu. Ya, nanti sebentar. Kalau sudah semua, salah satu sebentar untuk mewakili anggota kelompok untuk presentasi di depan kelas ya. Bisa? Bisa. Sebelum kita presentasi, kita ice breaking dulu ya. Ibu lihat muka solo loyo letih lemah lesun. Kita ice breaking dulu. Ibu minta bantu salah satu untuk bantu Ibu dalam ice breaking. Oke, sini. Ayo semuanya berdiri ke depan.
Oke, baik, untuk presentasinya. Untuk yang pertama, Ibu Acak ya, kelompok mana yang untuk maju ya? Untuk nomor 1, Ibu minta. Untuk masalah 1, Ibu minta kelompok Merpati. Ayo, siapa mewakili dari kelompok Merpati? Perwakilan dari kelompok Merpati. Selamat pagi Ibu, selamat teman-teman. Selamat pagi, Sisko. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami di sini mewakili kelompok Merpati untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pada kesempatan saya berikan kembali. Karena anjuran pemerintah untuk tetap di rumah selama masa pandemi COVID-19 untuk menaati protokol kesehatan, Bu Rahmi tidak bisa berbelanja ke pasar. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Bu Rahmi berbelanja secara online. Pada hari Senin, Bu Rahmi berbelanja 1 liter minyak goreng dan 3 karung beras. Hari Senin, kami misalkan harga 1 liter minyak goreng kami misalkan dengan X. Dan harga 1 kilogram beras kami misalkan dengan Y. 1 liter minyak goreng dan 3 karung beras kami misalkan X tambah 3Y. Dalam bentuk aljabar, 1 itu tidak dituliskan. 3 kilogram beras, jadi kami misalkan X tambah 3X. Dan pada hari Sabtu, Bu Rahmi berbelanja 3 liter minyak goreng dan 5 kg beras. Kami misalkan dengan 3Y tambah 5Y. Jadi kami akan menjumlahkan yang X-nya terlebih dahulu. Misalnya X tambah 3X sama dengan 4X dan 3Y tambah 5Y sama dengan 8Y. Jadi total belanjaan Bu Rahmi pada hari Senin dan hari Sabtu yaitu 4X tambah 8Y. Jadi total belanjaan Ibu Rahmi hari Senin dan hari Sabtu adalah 4 liter minyak goreng dan 8 karung beras. Yang kita ubah ke dalam bentuk aljabarnya menjadi 4X ditambah 8Y. Oke. Kita berikan aplaus untuk Mewakili kelompok TJ untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada pemateri. Shizuka membeli 5 kue sus dan 6 duste. Dan ketika di perjalanan, dia memberikan 2 kotak kue sus dan 2 duste kepada temannya. Jadi kue sus kami lambangkan di sini dengan X dan tehnya kami lambangkan dengan Y. Oke, semuanya perhatikan. Kue sus yang dibeli Suzuka 5 kotak kue dan teh yang dibeli Suzuka adalah 6. Di perjalanan dia memberikan 2 teh dan 2 kue kepada temannya. Jadi 5X tambah 6Y kurang 2X tambah 2Y. Jadi teman-teman, yang variabelnya sama kita kurangkan. Jadi sisa kue Suzuka, sisa kue sus dan duste milik Suzuka adalah 3 kotak kue sus dan 4 duste. Jika dibawa dalam aljabar bentuknya adalah 3X kurang 4Y. 3X tambah 4Y. Oke, mari kita berikan aplaus untuk kelompok. Bisa? Bisa. Oke, Ibu terima kasih untuk anak-anak semua. Kalian luar biasa.
sudah berani untuk mempresentasikan di depan kelas. Kalau mungkin tadi dalam proses presentasi ada yang kurang, ada yang keliru, itu hal yang biasa ya. Dan namanya belajar, kalau sampaikan, oh harus salah dulu baru bisa benar. Oke. Nah, sekarang anak-anak sudah selesai presentasi. Tetap duduk dalam kelompok ya. Tetap duduk dalam kelompok, teruskan kembali. Nah, kira-kira dari awal tadi, dari kita nonton video, terus kita menyelesaikan LKPD sampai dengan pembahasan, kira-kira siapa di sini yang mau membantu ibu membuat kesimpulan? Kira-kira bentuk aljabar yang kita pelajari hari ini seperti apa atau bagaimana? Siapa bisa bantu ibu kesimpulan? Oke, sini. Oke, silakan sini. Menurut saya, kesimpulan yang bisa saya ambil dari pembelajaran hari ini adalah bahwa bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang penyajiannya memuat variabel, di mana bentuk aljabar untuk bentuk variabel yang sama bisa dijumlahkan atau dikurangkan, sedangkan variabel yang berbeda tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Oke, kita berikan aplaus untuk kita. Oke, jadi kesimpulan menurut Cindy tadi bahwa bentuk aljabar itu adalah bentuk matematika. Bentuk mana sih? Matematika Yang penyajiannya dalam bentuk variabel ya, menggunakan variabel atau huruf-huruf ya penyajiannya. Nah, untuk bentuk aljabarnya sendiri di situ kita ingat ada koefisien, ada variabel, ada konstan. Nah, untuk penjumlahan ataupun pengurangan untuk soal bentuk aljabar itu bisa dikurangkan atau dijumlahkan itu kecuali variabelnya sama jadi sama-sama x, berarti kita bisa tambah atau kurang, ataupun misalkan sama-sama y. Jadi kalau misalkan variabelnya berbeda, soal yang satu variabelnya x, soal yang satu variabelnya p, berarti dia tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Bisa? Anda bisa paham? Sudah. Oke, terima kasih untuk proses pembelajaran hari ini. Kira-kira ibu mau bertanya dari awal sampai dengan akhir ini kita semua berakhir ya, dari awal sampai akhir. Siapa yang bisa bantu ibu untuk buat refleksi? Kira-kira proses pembelajaran hari ini bagaimana menurut anak-anak? Bagus atau tidak? Anak-anak mau memahami atau tidak? Kalau belum paham jujur ya, supaya ibu juga bisa refleksi untuk ke depan. Ibu bisa perbaiki di pembelajaran selanjutnya. Kira-kira siapa yang bisa bantu ibu? Oke, Akila. Oke, Nesya. Untuk pembelajaran kali ini kami sangat senang karena kami dapat memahami bentuk aljabar. Semoga kedepannya tetap dipertahankan seperti ini. Oke, terima kasih. Indonesia, kita berikan aplaus dulu. Oke, harapan dari Nesa sendiri bahwa dia senang karena dia memahami pembelajaran hari ini. Harapan semoga ke depan ibu tetap menggunakan model atau teknik pembelajaran yang seperti ini. Oke. Nah, untuk anak-anak agar kedepannya bisa lebih memahami tentang bentuk aljabar, nanti ada tugas ya. Nah, untuk tugasnya itu nanti ibu kirim di grup kelas. Nanti ibu kirim di grup kelas, nanti ibu kasih tugasnya ke wali kelas bagikan di grup. Untuk pembelajaran berikut hari Kamis ya, kita mulai lagi toh. Nah, jadi hari Kamis semua tugas harus sudah dikumpulkan. Dan untuk persiapan hari Kamis hari ini kita belajar tentang mengenal bentuk aljabar, penjumlahan dan pengurangan. Hari Kamis nanti kita akan belajar tentang perkalian bentuk aljabar. Oke. Selesai sampai di sini, ibu minta maaf dari awal sampai akhir kalau ada kekeliruan atau kesalahan dalam proses penyampaian materi. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita tutup dengan doa, ibu minta salah satu orang untuk SDG. Sini bisa bantu ibu. Tepuk hebat. Ayo, sini bantu. Tepuk hebat. Saya hebat, kamu hebat, semua hebat. Yes, yes, yes. Terima kasih anak-anak luar biasa. Kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Kita
bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Kristina Marta Ano, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMPS Tujuh Pasodangan Kabupaten Nagekio. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya Ibu Bibiana Wea, selaku guru yang diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan juga di sini ada Ibu Edith Ana Okopawe sebagai pengajar praktik pada pendidikan calon guru penggerak angkatan 9. Selamat siang Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan ya. Baik, selanjutnya di percakapan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu yang berhubungan dengan kegiatan observasi kelas yang sudah dilakukan, dengan tujuan supaya kita bisa mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah berlangsung. Untuk pertanyaan pertama Ibu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Baik, perasaan saya selama kegiatan observasi kelas kemarin saya cukup puas karena kegiatannya boleh berjalan dengan aman lancar. Baik Ibu, berarti Ibu merasa puas ya. Nah, Ibu coba Ibu ceritakan kembali area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas dan juga tahapan-tahapan dalam pembelajarannya itu seperti apa. Untuk area pengembangannya, area pengembangan pengetahuan dan keterampilan di mana pengetahuan siswa atau peserta didik dapat menerangkan bentuk aljabar, terus dapat menentukan hasil operasi, penjumlahan dan pengulangan dari bentuk aljabar. Sedangkan untuk keterampilannya, sini siswa dapat menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengulangan bentuk aljabar sampai ke tahapan presentasi. Sedangkan untuk tahapan-tahapan pembelajarannya, kemarin itu saya menggunakan model pembelajaran discovery-based learning, yaitu dengan metode diskusi tanya jawab, di mana kita sendiri tahu bahwa discovery-based learning itu yaitu proses pembelajaran yang melibatkan kemampuan siswa secara maksimal, di mana dengan tahapan-tahapan yaitu pemberian rangsangan, terus identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, setelah itu pembuktian dan sampai di tahap terakhir penarikan kesimpulan. Ya, baik Ibu. Berarti ada dua area pengembangan yang Ibu laksanakan dalam kelas, yaitu area pengetahuan dan keterampilan, terus dengan menggunakan pembelajaran diferensiasi dengan model discovery. Nah, menurut Ibu, apakah area pengembangan itu sudah berjalan dengan baik dan berhasil atau seperti apa? Baik, untuk area pengembangan kemarin sudah berjalan dengan baik dan berhasil karena sesuai dengan sintaks-sintaks yang ada dalam discovery learning. Oke, luar biasa ya Ibu. Terus, apakah ada kelemahan atau hambatan yang Ibu alami selama proses kegiatan pembelajaran berlangsung? Untuk selama kegiatan proses pembelajaran kemarin, kegiatan observasi, memang ada beberapa kendala, yaitu ada beberapa siswa yang kurang terlibat aktif dalam proses diskusi. Berarti di sini ada beberapa siswa yang kurang terlibat aktif dalam proses pembelajaran, khususnya di kegiatan diskusi ya. Berarti di sini juga mereka masih mengandalkan teman-teman yang punya kemampuan. Nah, menurut Ibu kira-kira apa yang mengakibatkan anak-anak tersebut itu kurang aktif dalam proses pembelajaran? Menurut saya yang mengakibatkan anak-anak kemarin kurang aktif, mungkin pada saat pembagian kelompok di awal itu saya kurang memperhatikan gaya belajar anak, sehingga dalam proses pembelajaran kemarin, khususnya dalam proses diskusi, ada beberapa anak yang kelihatannya kurang nyaman untuk berdiskusi dengan teman-temannya. Nah, dalam mengatasi hal ini, untuk proses pembelajaran selanjutnya atau proses pembelajaran ke depannya nanti, saya akan berusaha
membagi kelompok menggunakan gaya belajar siswa, baik itu visual, kinestetik maupun auditorik dengan penyamaan siswa. Di sini diharapkan di saat saya membagi kelompok siswa berdasarkan gaya belajar, anak-anak bisa lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran. Baik Ibu, mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan bisa terrealisasi sehingga proses pembelajaran ke depannya bisa berjalan dengan lebih baik. Kira-kira menurut Ibu, kapan Ibu akan melakukan perubahan pada kegiatan pembelajaran di kelas? Baik, untuk perubahan rencananya karena kebetulan saya matematika dua kali seminggu, jadi untuk perubahan-perubahan itu akan saya laksanakan pada proses pembelajaran selanjutnya, yaitu pada Senin. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah Ibu berikan. Semoga apa yang Ibu rencanakan itu bisa terrealisasi dengan baik dan bisa dijalankan dengan secepatnya Ibu. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan yang terkait dengan jalannya kegiatan pasca observasi hari ini. Oke, terima kasih Ibu Risma dan Ibu Ana sudah menyelesaikan tahapan pasca observasi. Saya rasa proses coaching ini berjalan sudah sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Coaching ini pertama di sini guru diharapkan agar bisa merefleksikan diri terhadap proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan, kemudian guru bisa menemukan area pengembangan diri apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki proses yang belum sepenuhnya baik. Saya berharap mudah-mudahan proses yang ada ini bisa kedepannya sebagai calon guru penggerak, saya itu banyak hal yang sudah didapat dan itu ditularkan dan memberi dampak untuk kepentingan guru yang lain. Saya rasa itu saja. Terima kasih untuk diskusi dan kritik yang luar biasa yang sudah dijalankan siang. Baik Ibu, terima kasih atas tanggapan dan umpan baliknya. Baik, akhirnya rangkaian supervisi akademik sudah selesai, mulai dari percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan percakapan pasca observasi. Terima kasih Ibu, saya ucapkan kepada Ibu Edith Anak Kopawe dan Ibu Bibiana Wea. Selamat siang dan terima kasih.